Biasanya kalau kita dengar sampah yang kita kutip ataupun dikitar semula boleh membuat seperti kertas, boleh membuat botol ataupun boleh membuat benda-benda yang plastik. Tetapi kali ini sangat luar biasa yang berlaku di Indonesia guys. Katanya di sini kebanggaan besar memiliki pabrik pengolah sampah menjadi solar. Wow, solar guys, iaitu aluran elektrik. Bagaimana cerita dan bagaimana videonya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. So guys, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada Indo Heroes. Indo Heroes kan? Kini subscribernya adalah 86,000. Wow. Anda boleh pergi ke channelnya, subscribe channelnya, klik butang lonceng, tanda sokongan anda kepada Indo Heroes. So tajuk yang kita nak reactionkan hari ini adalah kebanggaan besar memiliki pabrik pengolah sampah menjadi solar. Wow. NTB Indonesia kini semakin maju. Wow. Tanpa berlengah lagi, saya pun dah tak sabar untuk menontonnya. Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya, Brozul Channel. 1, 2, 3. Indonesia kini semakin maju bos. Kemajuan teknologi pun semakin nampak merata. Tak cuma terpusat di wilayah tengah atau Jawa, namun kini wilayah-wilayah timur Indonesia pun tak kalah sangar. Seperti berita baru-baru ini dikutip dari beberapa sumber berita berikut, diketahui bahwa wilayah timur Indonesia di Nusa Tenggara Barat kini NTB mampu kelola sampah memproduksi plastik bahan jadi bakar solar ramah lingkungan berupa solar yang berasal dari pengolahan sampah. Oh, kita baca guys Pabrik pengolah sampah plastik menjadi solar di NTB mula beroperasi. Wow guys, bayangkan sampah diolah menjadi tenaga solar. Bagaimana cara pembuatannya tu? Memang sangat luar biasa Sampah plastik. Mereka kini telah mempunyai mesin pengolah sampah plastik dengan sistem pirolisis. Dan jenis ini baru satu-satunya di dunia dan dioperasikan di NTB Indonesia. Satu-satunya di dunia guys. Kita ulang balik apa katanya. Telah mempunyai mesin pengolah sampah plastik dengan sistem pirolisis. Dan jenis ini baru satu-satunya di dunia dan dioperasikan di NTB Indonesia. Satu-satunya di dunia. Tak main-main bos. Bukan kelas kaleng-kaleng bos, tetapi sudah berskala pabrik yang mampu menghasilkan sebanyak 600 liter solar per hari. 600 liter solar per hari, bukan sikit. Hasil dari pengolahan sampah. Pabrik pengolahan solar sampah plastik ini pun dikembangkan di Science and Technology Industrial Park atau STI Park Lombok. Dikatakan bahwa hasil dari pengolahan sampah plastik ini akan menghasilkan geodiesel atau solar yang setara dengan Dexlite yang berstandar Euro 3. Pada hari Sabtu 29 Mei 2021 kemarin pun pabrik ini telah diresmikan langsung pengoperasiannya oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, yaitu Ibu Siti Rohmi Jalilah. Kemudian Direktur dan Project Manager PT Geotrust Management Andrew Sinclair pun mengatakan bahwa pabrik ini telah dilengkapi dengan mesin berbobot 2 ton yang mampu mengolah sampah plastik sebanyak 1 ton menjadi 400 sampai dengan 600 liter solar per harinya. Wow, sehari saja mesin tersebut boleh mengolahkan 200 hingga 400 solar sehari. Dia boleh simpan. Bayangkan guys. Dan yang paling membanggakan sekali katanya di sini, yang pertama di dunia. Belum ada lagi negara-negara lain seperti Jepun ke Eropah ke China ke yang mengolahkan sampah plastik menjadi solar. Belum ada lagi. Indonesia yang pertama. Ini pun beroperasi selama 8 jam dan memanfaatkan tenaga PLN. Akan tetapi dalam waktu dekat pihaknya pun juga akan menghadirkan mesin berkapasitas 2 ton di tempat pembuangan akhir atau TPA sampah Kebun Kongo dengan kapasitas 12.000 liter solar dalam sehari, memanfaatkan tenaga listrik dari gas metan di TPA sebagai bahan bakarnya bos. Nah, dengan pabrik ini Nusa Tenggara Barat kini dapat membuat solar hanya dengan menggunakan bahan baku dasar dari semua plastik seperti kantong kresek, plastik bungkusan permen dan jajan, styrofoam, sandal bekas dan semua bahan berjenis karet. Ya, sangat bagus guys
Bermaknanya plastik-plastik yang lepas kita pergi ke toko apa semua, polyform yang tempat letak makanan tu, dah ada tempat yang kita gunakan semula untuk membuat solar. Dah tak perlulah kita buang. Kerana plastik ni, yang setahu saya lah plastik ni kalau dia hendak lupus daripada bumi, sekurang-kurangnya 400 tahun tau dia nak lupus di dalam tanah tu. Tapi sudah ada dengan sistem yang macam ni untuk dijadikan solar, memang sangat baik. Sedangkan jenis plastik PET yaitu polyethylene terephthalate dan PVC atau polyvinyl chloride seperti botol air mineral, pipa atau selang tidak dapat dimasukkan ke dalam mesin. Nah, dengan menggunakan teknologi proses pirolisis, maka dari plastik tersebut akan menghasilkan cairan dan gas. Nah, untuk prosesnya dikatakan dengan menggunakan teknologi proses pirolisis, maka dari sampah plastik tersebut pun akan menghasilkan cairan dan gas. Kemudian cairan ini akan diproses lagi untuk memisahkan air dan minyak berupa solar. Bahkan sisanya dari proses plastik dapat digunakan untuk bahan baku aspal dan ban. Sedangkan sisa gas di tangki filtrasi dapat disaring dengan keramik sehingga udara yang keluar dari proses ini dapat bersih tanpa polusi. Dia bukan sahaja untuk membuat solar bekas sisa-sisa plastik yang sudah digunakan untuk solar tu tadi boleh digunakan semula untuk aspal ataupun di Malaysia untuk tar jalan raya pula. Wow, memang tak membazir langsung lah begini guys. Memang saya tak tahu macam mana nak cakap kemahiran, kebijakan orang Indonesia ni memang sangat luar biasa. Untuk bahan bakunya mereka pun tidak khawatir lagi bos, karena sudah bekerja sama dengan bank sampah di NTB, termasuk sumber daya seperti perumahan-perumahan dan lingkungan tempat tinggal masyarakat sudah dikoordinasikan semua. Nah, mantap kan? Jadi bagaimana menurut kalian? Semoga Indonesia bisa semakin maju, berkembang pesat terus ya bos. Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indo Heroes. So guys, kita dah tonton direction sama-sama tadi. Tapi suara admin ni Indo Heroes ni sama macam suara Indo Magazine lebih kurang mungkin admin yang sama lah. Saya pun tak tahu siapa adminnya. Tapi saya pun pernah reaction Indo Magazine. Suaranya Indo Magazine. Dia punya intro dia sama. Saya rasa ini admin yang sama lah. So, kita berbalik kepada cerita yang dikatakan tadi. Public, iaitu plastik boleh menjadi solar. Wow, sangat luar biasa kan? Kalau kita fikir secara logik akal, macam mana plastik tu menjadi solar dan sisa-sisa lepas menjadi solar yang plastik tersebut boleh menjadikan aspal untuk jalan raya pula. Wow, memang tak membazir langsung apa yang dibuat tu. Memang sangat luar biasa. Dan daripada 1 ton yang dia hancurkan plastik tersebut untuk menjadi solar, daripada 200 liter hingga 400 liter, boleh digunakan oleh banyak orang daripada tenaga solar tersebut Wow, sangat luar biasa guys. Memang sangat luar biasa. Lepas tu untuk mendapatkan plastik tersebut pun tidak ada menjadi masalah, kerana kilang-kilang tersebut sudah pun untuk memberi ataupun untuk sudah membuat perjanjian kepada penduduk-penduduk yang ada, yang mereka sudah untuk sign lah baginya. Maksudnya plastik-plastik akan dibagi pada kilang ini untuk menjadikan solar. Memang tak ada masalah lah. Itulah kelebihan pada orang Indonesia guys. Itulah saya kata, orang Indonesia penduduknya sangat ramai. Bila penduduknya yang sangat ramai, maka banyak akal dan otak yang bijak di dalam negara kita kan. Contohnya, sebab bila sudah ramai penduduknya, maka ramai yang pintar-pintar, ramai yang hebat-hebat. Di dalam kalangan 300 juta penduduk yang ada di Indonesia tersebut, pasti ada otak-otak yang sangat pintar untuk membuat sesuatu benda yang sangat luar jangkaan dan sangat di luar pemikiran manusia yang biasa. Seperti China contohnya. China pun negara yang sangat besar, rakyatnya sangat ramai. Tengok kehebatan mereka, memang sangat luar biasa. Banyak yang hebat-hebat yang ada di China, hingga banyak produk-produk yang dihasilkan daripada China. Wah, begitulah sebenarnya yang diikuti oleh Indonesia. Indonesia pun sama hebatnya seperti China juga, kerana banyak membuat suatu perkara yang di luar kemampuan otak manusia yang biasa. Wow guys, memang sangat luar biasa guys, sangat luar biasa.
So guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Okay guys, bagi anda yang suka cara saya mereaction, anda boleh tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel guys. Dan jika ada idea-idea yang menarik ataupun link video yang menarik untuk dikongsikan, saya boleh tolong reactionkan untuk anda. Tapi letak di komentar bawah ini guys. So, saya juga minta maaf kepada anda jika ada tersilap kata, tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction. Kerana saya manusia biasa tak akan terlepas daripada melakukan kesilapan. So, Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.